Jadi, pada 21 Oktober 2025, kelompok 2 PDB 57 melakukan field study ke Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November yang berada di Jalan Pahlawan nomor 1 Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan ini bukan sekedar wisata sejarah, melainkan bentuk nyata rasa cinta tanah air serta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang. Kelompok 2 tiba di Tugu Pahlawan dan Museum 10 November pada pukul 1 siang. Yuk ikut mengenang dan belajar dari semangat para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia melalui video ini. Tonton sampai habis ya. Memasuki area lantai dasar museum yang berada di bawah tanah, kita langsung disambut dengan foto-foto yang menampilkan suasana Surabaya zaman dulu, serta ukiran nama-nama pahlawan dan tokoh perjuangan kemerdekaan dalam pertempuran 10 November 1945. Tulisan-tulisan itu terukir di lempengan keramik, menjadi bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengorbankan nyawa demi Indonesia merdeka. Selain itu, di lantai dasar ini juga terdapat berbagai papan informasi yang menjelaskan kondisi Surabaya pada masa proklamasi Republik Indonesia. Terdapat juga patung besar yang terletak di tengah-tengah ruang pamer di lantai dasar atau ruang utama museum. Patung tersebut berisikan sekitar 7-10 orang yang dalam kondisi tergeletak, tertindih, dan seakan berjuang untuk bangkit. Makna dari penggambaran tersebut sebagai lambang semangat para arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November. Setelah berkeliling dan mengamati berbagai koleksi di lantai dasar Museum 10 November, kami melanjutkan kegiatan dengan melakukan sesi wawancara kepada pemandu dan beberapa pengunjung yang berada di sana. Melalui wawancara ini, kami ingin menggali pandangan mereka mengenai makna perjuangan para pahlawan serta bagaimana kunjungan ke museum ini dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air di kalangan generasi muda. Oh my God! Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 PDB 57 akan melakukan wawancara kepada penjaga atau pemandu Museum 10 November Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dan bagi kita ini saya dengan siapa namanya? Dan sebelumnya perkenalkan saya Alfa, saya di sini atas nama Indonesia sebagai pemandu. Saya akan memulai wawancaranya. Yang pertama, dari semua koleksi yang ada, koleksi atau bagian mana di museum ini yang paling sering menarik perhatian pengunjung? Sekarang koleksi yang paling menarik untuk mengunjungi pidato utama. Karena di situ kita bisa mendengar penjelasan tokoh koleksi. Pertanyaan kedua, apa tantangan paling susah buat bikin generasi sekarang tetap peduli sama udara dan cinta tanah air? Menurut saya, di pesan dalam diri atau bisa dilakukan yang terakhir, harapan Mbaknya sendiri buat museum ini ke depannya apa? Biar makin diminati anak muda. Edukasi lagi sebagai utama para pengunjung bisa bahas atau barang Bapak Mulyono belajar. Kemudian, setelah berkeliling di lantai 2 dan menyaksikan berbagai koleksi bersejarah, kami melanjutkan dengan kegiatan melakukan sesi wawancara kembali bersama beberapa pengunjung museum untuk mengetahui kesan dan makna cinta tanah air yang mereka rasakan setelah mengunjungi tempat bersejarah ini.
Kira-kira ada nggak hal baru yang dipelajari tentang perjuangan Surabaya setelah kesini? Saya kan juga ya di tempat saya juga nggak ada yang kayak monumen buat nyimpan sejarah di daerah saya. Jadi setelah melihat di sini kayak oh ternyata dihargai banget nih perjuangan para pahlawan kemarin yang mereka nyimpan dengan baik dan rapi semuanya sih. Jadi saya rasa semuanya dihargai si pahlawan-pahlawan ini. Kalau begitu mas sehari-hari, gimana sih cara itu mungkin kita sama tanah air? Dengan apa ya menggunakan produk